Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizal Ihsan MSI Mling, selaku dosen mata kuliah Entrepreneurship, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online kali ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Sonia Indah Maulana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi proposal bisnis dengan judul keripik pisang. Adapun anggota kelompok saya adalah Syafiqatul Auliasani, Dewi Zulianti, dan Sila Rahma. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan diberikan kepada Saudara Syafiqatul Auliasani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mbak Aulia, sudah bisa dimulai materinya. Terima kasih untuk Mbak Indah. Secara geografi, Indonesia merupakan negara agrasis, tanah yang subur dan dapat pemandangan yang hijau. Hal tersebut sangat memudahkan Indonesia untuk meningkatkan hasil produk pertanian. Namun hasil produksi bisa berkualitas rendah karena adanya krisis-krisis perekonomian yang menurun. Maka untuk menjaga agar kualitas dan hasil pisang tetap tinggi, maka perlu adanya pemanfaatan hasil pertanian yang lebih luas dan kaya akan ide-ide dengan gagasan baru. Yang salah satunya yaitu dengan mengolah menjadi produksi keripik pisang yang berkualitas. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, sekarang ini kebutuhan manusia semakin meningkat. Setiap manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk melihat kesehatannya. Peluang bagi kita untuk membuat usaha makanan kecil atau ringan dengan banyak orang suka makan kecil. Saya yakin usaha kami akan berhasil menguntungkan. Tujuan usaha ini untuk memperluas pengetahuan tentang peluang usaha, untuk belajar mengolah keuangan, menjadikan motivasi untuk menjalankan usaha baru, mengetahui lebih jauh mengenal usaha kecil keripik pisang. Manfaatnya, terbukanya wawasan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan wirausaha. 2. Meningkatkan mental mahasiswa agar mampu menghadapi persaingan bebas dengan cara wirausaha. 2. Meningkatkan mental mahasiswa agar mampu menghadapi persaingan bebas dengan cara menciptakan wirausaha muda Indonesia. 3. Merangsang kreativitas dan daya inovasi untuk menghasilkan kegiatan yang bermanfaat. 4. Masyarakat dapat mengetahui inovasi makanan ringan yang terbuat dari bahan pisang. Luaran yang diharapkan dari usaha keripik pisang ini adalah menciptakan peluang usaha yang prospektif bagi mahasiswa dan menghasilkan keutamaan yang besar. 2. Mewujudkan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha. Sebagai seorang mahasiswa, jadi mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi gerakan malas bekerja. 3. Menambah pengalaman serta kemampuan mahasiswa untuk berwirausaha. Jadi kita sebagai mahasiswa jangan hanya bermalas-malasan. Jika ada waktu luang, kita bisa mempunyai skill memasak ataupun membuat keripik pisang ataupun apa bisa diolah dan mempunyai usaha sendiri. Terima kasih, Mbak Ida. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Aulia Syafiqatul Auliasani. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Gambaran umum rencana usaha keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan harga yang terjangkau menjadi produk tersebut sebagai alternatif tepat yang menemani waktu santai bersama rekan kerja ataupun keluarga. Seiring dengan permintaan konsumen, kini keripik pisang diinovasikan berbagai variasi rasa seperti ada yang menggunakan tambahan coklat untuk toppingnya. Meskipun tren tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat, sehingga banyak produsen yang beralih untuk menjual keripik pisang ini. Sejatinya, produk keripik pisang bukan barang baru bagi masyarakat Indonesia. Namun, dengan menambahkan sedikit inovasi, kini keripik tersebut banyak dicari dan menjadi salah satu peluang bisnis yang menarik bagi konsumen yang menguntungkan besar bagi pelakunya. Nama produk serta karakter pembentuknya, nama produk cemilan keripik pisang, karakteristik tekstur keripik pisang renyah, khas pisang dan bau normal, pengemasan, penggunaan plastik putih, keunggulan produk, nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah 80-85 derajat Celcius. B. Warna tidak berubah dan tidak gosong. C. Keripik renyah dan nikmat. Analisis pasar, profil konsumen dari produk kami adalah masyarakat umum dan orang-orang yang berada di sekitar dekat tempat tinggal. Pesaing dan peluang, pesaing dalam bisnis ini mungkin ada beberapa usaha yang sama. Ada yang menjual produk sama tapi dilihat dari kualitas dan pemasaran. Dari penjualan saya, dan saya bisa lebih menguasai pasar karena sistem penjualan dititipkan di tempat toko sembako dan sosial media, sehingga produk saya lebih dikenal oleh masyarakat umum. Strategi pemasarannya akan dilakukan dalam usaha kebijakan, yaitu saya melakukan strategi pemasaran dengan perapikan serta tempat yang saya pakai semua dalam online serta langsung pada konsumen dan menciptakan produk yang murah tapi tidak murahan, berkualitas. Dengan menyebar brosur saat konsumen berada di kantin sekolah atau tempat umum lainnya. Produk keripik pisang, kebijakan harga 5.000 per plastik. Jika ada yang sedang membeli sesuatu di saat proses pembelian. Kebijakan distribusi kegiatan ini adalah kegiatan dari proses transaksi, kegiatan yang berupa penentuan penjual dan pembeli guna menjual produk, serta saya dengan produk yang lainnya. Analisis SWOT, strength atau kekuatan memiliki ciri khas tersendiri dari produk lainnya. Tempat penjualan yang strategis, harga murah dan terjangkau untuk masyarakat umum, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, pelayanan yang memuaskan dan baik. Weakness atau kelemahan, harga bahan baku yang tidak stabil, timing yang dipakai kurang tepat, atau peluang, yaitu keripik pisang ini banyak digemar dari kalangan anak-anak hingga dewasa, karena makanan ini termasuk dalam makanan ringan, jadi praktis dan mudah dibawa kemanapun. Atau ancaman harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat dirubah. Analisis ekonomi usaha, frekuensi produksi dalam 1 minggu dalam sekali produksi akan menghasilkan 90 kantong plastik keripik pisang kapasitas produksi. Selama 1 minggu 90 keripik pisang, biaya tetapnya 450 tambah 150, total dapat jadinya 600 kapasitas produksi. Harga jual berbungkus 5.000, harga penjual selama 1 hari 25 per hari, laba 500,
diambil 150 tambah 600 jadi 455. Ya, baik, terima kasih Mbak Dewi atas materi yang disampaikan. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudari Sila Rahma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Metode pelaksanaan. Metode praproduksi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum memproduksi keripik pisang. Hal pertama yang dilakukan adalah persiapan produksi, yaitu persiapan alat dan bahan. Alat: wajan penggorengan, kompor, gas 12 kg, pisau, alat memotong pisau, nampan atau baskom, talenan, serok, sendok stainless, saringan stainless, staples, dan isi staples, plastik bening. Bahan: pisang, minyak goreng, bumbu opsional. Metode produksi. Jelaskan langkah pertama. Ambil pisang dan pisahkan dari kulitnya, kemudian potong-potong dengan selera yang mau diinginkan dan taruh ke wadah yang sudah disiapkan. Siapkan penggorengan dan tuangkan minyak goreng ke dalamnya. Siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, panaskan penggorengan yang sudah diberi minyak. Metode pembuatan keripik pisang: campurkan dan larutkan kapur sirih ke dalam 1 liter air, kupas dan bersihkan buah pisang, lalu iris tipis, rendam selama kurang lebih 1 jam ke dalam larutan air kapur. Setelah itu, angkat, cuci potongan pisang sampai bersih, kemudian tiriskan. Masukkan bumbu halus dan potongan pisang ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk hingga merata. Agar bumbu meresap, diamkan selama kurang lebih 5 menit. Panaskan minyak goreng, goreng potongan pisang dalam minyak banyak hingga renyah, kering, dan matang. Angkat dan tiriskan. Metode pasca produksi. Setelah metode produksi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pemasaran produk. Target konsumen setelah pembuatan produksi masukkan dalam pasca produksi, yaitu untuk pembuatan keripik pisang yang sudah dibentuk sesuai selera. Maka keripik pisang dikemas terlebih dahulu ke dalam plastik putih, lalu keripik dilabel dan diberikan rasa sesuai keinginan, dan lalu distaples sisinya. Metode produksi makanan yang tepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, toko sembako, pusat makanan ringan, tempat paling strategis untuk mempromosikan barang dagangan. Berikut ini adalah beberapa cara promosi makanan yang akan saya lakukan. Pertama, lewat brosur atau sosial media. Cara ini cukup untuk memperkenalkan makanan yang saya jual. Biasanya makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut dengan delivery. Melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung mempromosikan makanan yang dijual. Ketiga, melalui internet. Cara ini efektif walau tidak semua orang memakai internet, tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini orang banyak membuka internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk materi yang terakhir yaitu ada biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya sendiri, peralatan yang diperlukan yaitu 100.000, jenis pengeluarannya bahan habis pakai, biayanya Rp150.000, perjalanan Rp100.000, dan jenis pengeluaran lain-lain yaitu ada pulsa listrik, beban air, kuota internet, label atau stiker. Biaya yang dihabiskan yaitu Rp200.000, jadi subtotal dari anggaran biayanya adalah Rp550.000. Jadwal kegiatan. Penjualan dilakukan setiap hari kalau ada yang pesan atau COD, cash on delivery, sedangkan setiap hari Sabtu, 1 minggu sekali menitipkan ke tempat toko yang mengizinkan produk keripik pisang itu. Nah, berikut lampiran yang pertama ada gambar label, bisa dilihat bersama di sini. Contoh gambar labelnya seperti ini, dan gambar bahan dasar yaitu pisang pada umumnya ya teman-teman. Dan gambar hasil akhirnya seperti ini. Untuk lampiran kedua, ada peralatan penunjang. Materialnya bensin, justifikasi pemakaian digunakan sebagai pengantar ke konsumen,
kuantitas 1 bulan, harga satuan 100.000, jumlah 100.000, subtotal 100.000 rupiah. Peralatan habis pakai, material gas 12 kg, kuantitas 3 bulan, harga satuan 400.000, jumlah 400.000. Material internet dan listrik, kuantitas 1 bulan, harga satuannya 250.000, jumlah 250.000, subtotal 650.000 rupiah. Lain-lain material ada plastik putih, kuantitas 10 kantong, harga satuan 10.000, jumlah 100.000 rupiah. Material isi stateless, kuantitas 2 box atau 2 kotak, harga 4.000, jumlah 80.000 rupiah. Material kertas, kuantitas 1 rim, harga satuan 75.000, jumlah 75.000. Plastik hitam besar, kuantitas 2 kantong, harga satuan 20.000, jumlah 40.000 rupiah. Dan yang terakhir tinta print set atau berwarna hitam dan 3 warna opsional, kuantitas 2 pieces, harga satuan 150.000 rupiah, jumlah 300.000 rupiah. Subtotal ada 595.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhan dari lain-lain peralatan habis pakai dan peralatan menunjang yaitu 1.345.000 rupiah. Baik teman-teman, itu tadi hasil diskusi kami tentang proposal bisnis dengan judul Keripik Pisang. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.